Kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya ya untuk mengkritisi ketidakadilan ya. Kita tegakkan keadilan ya, karena yang bisa menegakkan keadilan hanyalah masyarakat seluruh Indonesia. Karena pejabat-pejabat penegak hukum, oknum-oknumnya banyak yang korupsi. Oke ya, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini langsung kita gas saja ya. Masih berkisah masalah Guru Supriyani ya, yang dimana mobil dinas Pak Camat Baitu di Konawe Selatan ya, Sulawesi Tenggara pecah kacanya dan diduga ditembak oleh orang yang tak dikenal ya. Mobil tersebut diketahui sering dipakai Supriyani, guru honorer yang dituduh aniaya murid dan mengaku diperas 50 juta oleh oknum polisi. Jadi kesimpulannya memang Pak Camat ini membantu guru honorer Supriyani dalam segala urusan, terutama urusan hukum ya, supaya lekas terbebas dari kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum polisi dengan dalih anaknya dianiaya dengan sapu ya. Jadi insiden pecah kaca itu ya pada mobil bagian tengah pada hari Senin tanggal 28 bulan 10 ya, saat mobil ditumpangi pejabat kepala desa. Siapa namanya saya lupa, itu pejabat kepala desanya. Yang jelas yang numpangi bukan Pak Camat waktu kejadian ya. Di tengah perjalanan, tepatnya di depan SDN 3 Baitu, suara tembakan pun terdengar ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi menurut saya dan juga menurut orang-orang yang tahu, mungkin dari kepolisian, dari TNI ataupun dari olahraga Perbakin ya, Persatuan Menembak Indonesia, itu mungkin tahu jenis-jenis peluru dan pelakunya siapa. Kalau pihak yang berwenang ini mau menelusuri, saya yakin bisa ketangkep ya. Posisi kaca berlubang ya, berlubang tapi tidak sepenuhnya berlubang. Itu kalau memakai senjata sejenis revolver yang digunakan oleh polisi kaliber 38 mm ya, itu saya duga itu proyektil pelurunya, bukan selongsong ya. Jadi di ujung selongsong kan proyektil. Itu proyektilnya itu dikikir atau diamplas halus sehingga tumpul. Jadi untuk menembak itu untuk menembak jarak sekian ratus meter diperkirakan tidak berlubang. Dan menurut analisa saya, dari penglihatan saya, itu berlubang dan ada suara ledakan. Itu saya perkirakan ditembak dari jarak sekitar 60-70 meteran. Nah, yang nembak siapa? Sekarang yang pegang pakaian dinas lapangan ya, atau PDL ya. Kalau dinas harian di kantor kan biasanya nggak dilengkapi dengan beceng atau senjata. Tapi kalau di lapangan, terutama untuk reskrim, itu dilengkapi dengan senjata. Dan untuk polantas, itu kalau di lapangan kan pakai pakaian PDL, pakaian dinas lapangan, itu juga dilengkapi dengan senjata. Walaupun senjata itu tidak ada isinya atau tidak ada pelurunya, atau cuma peluru hampa atau peluru karet. Biasanya itu, setahu saya kan anak jalanan, jadi kenal sama polisi di jalan-jalan tuh, sering ngobrol. Coba gitu pengalamannya. Oke, kita lanjut ya. Jadi apabila diselidiki benar-benar, ini bisa terungkap ya. Saya yakin bisa terungkap siapa pelakunya ya. Dari proyektil ya, dicari proyektilnya, jenisnya apa, jenisnya FN 4647, apa jenisnya revolver biasa, yang model lama kayak koboi itu loh, yang dipakai untuk dinas lapangan Pak polisi, atau jenis apa ya. Tapi kalau jenis-jenis yang peluru-peluru apa, jenis-jenis senjata yang otomatis, saya pikir enggak, karena senjata itu digunakan di daerah ya, terutama di kabupaten. Biasanya senjatanya standar militer untuk polisi ya, biasanya seperti itu setahu saya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Camat Baitu yang bernama Sudarsono ini merupakan orang yang dipercaya oleh penasihat hukum Supriyani, guru itu ya, guru honorer. Kuasa hukum Supriyani, si Andre Darmawan, juga mengatakan dia bakal melaporkan insiden teror tersebut. Menurut Andre, ini penembakan dan terjadi dibuntut adanya perlindungan yang dilakukan Camat Baitu terhadap Supriyani ya, karena camatnya itu melindungi Supriyani, makanya camatnya diteror, mobilnya diginikan, dik, 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 dik. Nah, itu cuma sejenis teror biar takut. Yang melakukan siapa? Tinggal kita simak aja. Yang pegang gini siapa? Anda pasti tahu ya toh? Kalau pakai peluru angin malah tembus, malah lubang dung. Lubangnya itu rapi. Kalau pakai peluru angin, senapan burung
Ini saya prediksi menggunakan senapan revolver ya, untuk pelurunya kaliber 38 mm, yang dimana proyektilnya itu sudah diamplas halus sehingga tumpul. Jadi kalau tumpul itu tidak begitu mematikan ya untuk jarak 100 meter ya, tapi kalau untuk jarak 10 meter ya jelas is dead. Maaf, sini aja bisa tembus sampai sana. Itu kalau 10 meter 15 meter, apalagi jarak berbahaya itu kan 5 meter. Oke kawan, untuk lebih lengkapnya kita simak ini aja ya, langsung gas. Sepulang sidang kedua Supriyani di depan SD Negeri 3 Baito, Kecamatan Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Minibus berplat merah bernopol DT1069H ini dikemudikan oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito. Sekaligus PJ Kades Ahuang Guluri Herman melanggar saat hendak menuju kantor kecamatan. Tak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa ini, namun kaca sebelah kiri di kursi tengah retak hingga nyaris berlubang. Meski begitu, kejadian ini dianggap sebagai teror terhadap Supriyani. Mobil ini kerap ditumpangi Supriyani, guru honorer yang dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi. Mulai sejak keluar dari lapas perempuan Kendari hingga mengantar ke pengadilan untuk menjalani sidang. Saya sepulang dari sidang, kami lagi makan. Pak Desa Ahuang Guluri pulang di rumahnya. Sekitar 1 jam berselang, beliau balik. Saya lagi duduk di aula, situ di tribun. Kemudian Pak Herman menelpon, katanya mobil ada yang terkena peluru, tapi saya belum bisa pastikan peluru apa, makanya kami langsung ke sana di TKP. Kita dapat informasi, satu ke TKP, saya lihat ini semua. Jadi untuk sementara tunggu tinggian dari Polres. Untuk sementara saya. Mobil ini mau dibawa kemana ini? Mau dibawa di Polsek dulu. Sambil menunggu tinggian dari saya. Kuasa hukum Supriyani Andri Darmawan mengatakan untuk mengantisipasi keselamatan sejak keluar dari lapas perempuan Kendari, Supriyani difasilitasi untuk tinggal di rumah jabatan Camat Baito. Terkait dengan masalah Ibu Supriyani, ini kan kita melihat memang kondisinya tidak kondusif ya di rumahnya kan, karena banyak telepon, banyak orang yang mau ini ketemu. Akhirnya sejak saat itu kan kami mencari siapa kira-kira yang bisa membantu tuh untuk kami artinya mengamankan Bu Supriyani kan supaya bisa diawasi toh. Nah, akhirnya kan ini sudah beberapa hari ini kami berterima kasih kepada dalam hal ini pemerintah Kecamatan Baito toh memfasilitasi Bu Supriyani ada di sini dulu toh. Ada di sini supaya dia bisa menurut kami terlindungi aman toh sampai dengan proses sidang ini bisa selesai kan. Nah, hanya kan tadi ini ada insiden sebenarnya, ada insiden. Ini mobil dinas camat yang biasa juga dipakai, tapi tadi itu ditembak. Nah, ini yang kami lagi identifikasi dia tembak. Tapi waktu ditembak ini bukan Pak Camat yang bawa, ada